Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah seminar PKN, serta teman-teman kelompok H yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Rizky Wijayanti selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada sesi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok H akan mempresentasikan hasil artikel yang telah disusun dalam mata kuliah seminar PKN. Sebelum memasuki sesi pemaparan hasil artikel, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan yang akan menjadi pemakala pada sesi ini. Yang pertama ada Faradina Fatiha, Maria Litwina Puan, Puspita Putri Emilia, Resita Niswatu, Rizky Wijayanti, Rosetama Setiawati, dan juga ada Zaka Satria. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung memasuki sesi pemaparan hasil artikel. Kepada pemakala pertama, Faradina Fatihah, waktu dan layar dipersilakan. Untuk yang bertugas, dipersilakan. Baik, sebelumnya saya izin mempresentasikan. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Faradina Fatihah dengan NIM K642329 sebagai mahasiswa dari Universitas 11 Maret. Di sini saya izin mempresentasikan hasil dari artikel saya dengan judul Hubungan Disinformasi Digital dan Implikasinya terhadap Pembentukan Sikap Kewargaan pada Kehidupan Masyarakat Demokratis. Kemudian tujuan dari artikel ini ada tiga. Yang pertama untuk menganalisis hubungan antara disinformasi digital dengan pembentukan sikap kewargaan masyarakat. Yang kedua mengidentifikasi dampak disinformasi terhadap perilaku demokratis dan partisipasi warga negara. Dan yang ketiga memberikan pemahaman mengenai pentingnya sikap kritis dalam menerima informasi di era digital. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode kajian literatur atau literatur review dengan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana kajian literatur dilakukan dengan menelaah teori, konsep, hasil penelitian terdahulu, serta data yang berkaitan dengan disinformasi, kepercayaan publik, demokrasi, dan perilaku kewargaan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari jurnal ilmiah nasional maupun internasional, artikel prosiding, laporan lembaga resmi, serta publikasi dari instansi yang membahas isu disinformasi di era digital. Yang selanjutnya adalah hasil pembahasan. Disinformasi digital ini memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap pembentukan sikap kewargaan masyarakat dalam kehidupan demokratis. Penyebaran hoaks dan informasi yang tidak benar melalui media sosial memengaruhi pola pikir masyarakat dalam memahami isu sosial maupun politik. Masyarakat yang sering terpapar disinformasi cenderung akan lebih mudah percaya pada informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu, di mana masyarakat yang menerima informasi palsu tersebut secara terus-menerus cenderung akan mengalami perubahan perilaku dalam berpartisipasi di ruang publik maupun di media sosial. Banyak yang akhirnya menyebarkan kembali informasi tersebut tanpa mengecek ulang kebenarannya, sehingga penyebaran hoaks akan menjadi lebih luas. Disinformasi ini juga memicu perdebatan yang bersifat emosional, ujaran kebencian, serta konflik antar kelompok yang berbeda dari pandangan politik. Hal tersebut menunjukkan bahwa disinformasi ini dapat menurunkan kualitas demokrasi karena partisipasi masyarakat tidak lagi didasarkan pada informasi yang valid dan rasional, melainkan dipengaruhi oleh opini yang manipulatif. Jadi kesimpulannya adalah disinformasi digital ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pembentukan sikap kewargaan masyarakat di era demokrasi digital. Paparan informasi yang tidak benar dapat memengaruhi cara masyarakat berpikir, bersikap, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokratis. Disinformasi juga berpotensi menimbulkan polarisasi, menurunkan kepercayaan publik, serta melemahkan kualitas partisipasi warga negara. Oleh karena itu, sikap kritis dan kemampuan literasi digital menjadi hal yang penting perlu dimiliki masyarakat agar mereka mampu memilah informasi secara tepat, mendukung terciptanya kehidupan demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab. Mungkin
Itu yang dapat saya sampaikan dalam artikel saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Faradina Fatihah atas pemaparan yang telah disampaikan. Pada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan dan masukan, sangat dipersilakan untuk resen. Baik, untuk Maria Litwina, kami persilakan. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Lidwina dengan NIM K64230046. Di sini saya izin menanggapi mengenai artikel saudari Faradina Fatihah. Berdasarkan pemaparan tersebut, artikel yang telah disampaikan, saya menilai bahwa topik mengenai hubungan disinformasi digital terhadap pembentukan sikap keluarga negaraan sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Artikel ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga memunculkan tantangan berupa penyebaran hoax dan informasi manipulatif yang dapat mempengaruhi pola pikir serta perilaku masyarakat dalam kehidupan demokratis. Pemaparan mengenai menurunnya kualitas partisipasi masyarakat akibat disinformasi juga sudah dijelaskan secara runtut. Selanjutnya, penggunaan metode kajian literatur sudah sesuai karena mampu memperkuat argumentasi penulis melalui berbagai sumber penelitian dan teori yang relevan. Namun, saya melihat bahwa artikel ini dapat lebih dikembangkan dengan menambahkan contoh kasus nyata atau data terbaru mengenai penyebaran disinformasi di Indonesia agar pembahasan menjadi lebih konkret dan lebih aktual. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan pemahaman penting mengenai perlunya literasi digital dan sikap kritis masyarakat dalam menyaring informasi demi menjaga kualitas demokrasi dan kehidupan keluarga negaraan yang sehat. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Maria Litwina Puan Kusuma atas tanggapan dan masukan yang telah disampaikan. Barangkali teman-teman ada yang ingin menanggapi lagi. Jika tidak ada tanggapan lagi, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan mengajukan pertanyaan dengan menyebut nama terlebih dahulu. Baik, untuk Puspita Putri Emilia, waktu dan layar dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Puspita Putri Emilia dengan NIM K642300. Dari apa yang telah dipaparkan, saya izin bertanya pada saudari Fadia. Yang pertama, yakni bagaimana disinformasi digital itu dapat mempengaruhi sikap kewargaan masyarakat dalam kehidupan demokratis. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya izin menjawab, di mana disinformasi digital itu dapat memengaruhi sikap kewargaan masyarakat karena informasi palsu yang tersebar melalui media sosial itu mampu membentuk pola pikir, opini, serta perilaku masyarakat tanpa didasarkan pada fakta yang benar, di mana paparan disinformasi secara terus-menerus itu akan membuat masyarakat lebih mudah percaya dan menyebarkan informasi tersebut tanpa verifikasi. Nah, akibatnya dari hal tersebut itu akan muncul perdebatan emosional, ujaran kebencian, polarisasi, serta akan menurunkan kualitas dari partisipasi demokrasi. Mungkin seperti itu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk pemaparan dari pemakala pertama. Saya ucapkan terima kasih kepada Faradina dan teman-teman atas sesi diskusi yang telah berlangsung dengan baik. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan materi oleh pemakala kedua.
Kepada Maria Litwina Puan Kusuma, waktu dan layar dipersilakan. Kepada yang bertugas, saya persilakan. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Litwina Puan Kusuma dengan NIM K64230046. Dan di sini saya mohon izin untuk mempresentasikan hasil dari artikel saya yang berjudul Integrasi Isu Hak Asasi Manusia Global melalui Model Project-Based Learning dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SMPN 3 Gunungrejo. Sebelumnya, artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan metode project-based learning berbasis isu hak asasi manusia global dalam mengatasi pasivitas belajar siswa serta mendeskripsikan pergeseran pemahaman materi HAM dari sekedar hafalan teoritis menjadi kesadaran yang praktis. Nah, selanjutnya mengenai metode. Metode yang saya gunakan dalam artikel atau dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, lebih tepatnya kualitatif deskriptif. Subjek penelitian yang ada dalam penelitian ini yaitu ada siswa kelas 8 SMPN 3 Gunungrejo. Lalu saya mengumpulkan data menggunakan metode observasi partisipatif selama proses pembelajaran dan wawancara terstruktur kepada siswa. Lalu, data yang telah saya dapatkan dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif Mills and Haberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Oke, selanjutnya hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, transformasi metode pembelajaran melalui PJPL. Penerapan metode Project-Based Learning berbasis isu HAM global terbukti secara signifikan mengubah atmosfer kelas 8 SMPN 3 Gunungrejo menjadi lebih dinamis. Pembelajaran yang semula didominasi oleh metode ceramah satu arah atau teacher-centered berhasil ditransformasikan menjadi proses belajar yang aktif dan berpusat pada siswa atau student-centered. Melalui kerja kelompok dalam menyusun proyek poster kampanye, siswa menjadi lebih interaktif, kolaboratif, dan berani mengemukakan ide-ide kreatif yang mereka miliki di dalam kelas. Baik, untuk hasil dan pembahasan selanjutnya ada pergeseran paradigma dan kesadaran HAM kontemporer. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesadaran siswa bahwa materi HAM bukan hanya sekedar hafalan belaka yang kaku dan berisi tentang pasal-pasal yang ada dalam undang-undang. Namun, di sini HAM itu merupakan hal yang bisa mereka terapkan di kehidupan sehari-hari. Gitu. Di sini, siswa mulai memahami relevansi isu kemanusiaan global dan mampu menarik benang merahnya ke dalam ruang lingkup kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di masyarakat, maupun di rumah. Selanjutnya, ada dampak positif, yaitu munculnya kesadaran kritis dari kalangan siswa bahwa tindakan perundungan atau bullying serta mengejek perbedaan fisik antar teman merupakan bentuk nyata pelanggaran HAM skala mikro yang harus dihentikan, yang bahkan mungkin mereka sendiri belum sadar bahwa mereka adalah pelaku pelanggaran HAM. Ya. Sekarang kita memasuki ke kesimpulan. Di kesimpulan ini, dari hasil penelitian dan dari hasil wawancara, didapatkan kesimpulan bahwa penerapan metode project-based learning berbasis isu HAM global efektif dalam mengatasi pasivitas belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Pengamatan kelas membuktikan terjadinya peralihan suasana kelas dari teacher-centered yang monoton menjadi student-centered yang dinamis dan kolaboratif antar siswa maupun siswa dan guru. Selain itu, hasil wawancara mendalam menegaskan adanya pergeseran paradigma berpikir siswa terhadap materi tentang HAM. Dari yang semula berupa hafalan tekstual semata yang sempit menjadi pemahaman kontekstual yang luas dan praktis. Siswa kini memiliki kesadaran kritis bahwa tindakan preventif terhadap perundungan atau bullying
dan diskriminasi fisik di sekolah merupakan perwujudan nyata dari penghormatan terhadap hak asasi manusia dan nilai luhur Pancasila dalam skala global. Mungkin cukup sekian mengenai presentasi saya mengenai artikel saya hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Maria Lidwina Puan Kusuma atas pemaparan yang telah disampaikan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan tanggapan dan masukan, sangat dipersilakan. Oke, ada Mbak Puspita Putri Emilia. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Puspita Putri Amelia, izin menanggapi untuk penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan di SMPN 3 Gunungrejo ini sudah memiliki konseptualitas yang sangat matang dan berhasil menjawab tentang tantangan klasik pembelajaran pendidikan Pancasila, terutama secara jeli menggunakan model pembelajaran based learning untuk mentransformasikan atmosfer kelas yang semula pasif dan dominan terhadap ceramah menjadi ruang belajar yang lebih aktif serta berpusat pada siswa. Melalui metode observasi partisipatif dan wawancara terstruktur, perubahan perilaku serta peningkatan sikap kolaboratif siswa selama penyusunan proyek poster kampanye dapat terdokumentasi dengan sangat valid. Langkah metodologis ini membuktikan bahwa siswa berusia remaja mampu diajak berpikir kritis dan lepas dari kejenuhan hafalan teoris jika diberikan ruang aktualisasi yang tepat. Nah, dari sudut pandang integrasi soal HAM, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang luar biasa melalui pendekatan dari skala makro global hingga ke mikro lokal. Untuk integrasi isu HAM global ke dalam kurikulum sekolah berhasil dekonstruksi menjadi nilai kemanusiaan praktis yang relevan dengan kehidupan siswa. Nah, untuk lompatan berpikir kritis yang telah interaktif terlihat ketika siswa mampu menyadari bahwa tindakan perundungan atau bullying serta mengaji perbedaan fisik antar teman adalah bentuk nyata dari HAM itu sendiri. Dengan demikian, integrasi ini tidak sekedar menjadi pelengkap materi struktural, tapi berhasil menyentuh aspek afeksi siswa untuk menginternalisasi nilai luhur Pancasila dalam menghormati harkat dan martabat sesama manusia. Mungkin untuk sarannya sendiri bisa memperluas dampak positif dari metode PJBL berbasis isu HAM global ini. Sekolah dapat mereplikasi model serupa pada materi pendidikan Pancasila lainnya yang seringkali dianggap abstrak seperti materi sistem ekonomi Pancasila atau instrumen hukum nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dan masukan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan menyebutkan nama terlebih dahulu. Oke, baik. Udah ada Mbak Faradina. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faradina. Di sini saya izin bertanya kepada Saudari Maria. Dari artikel penelitian tersebut kan sudah berhasil memunculkan kesadaran kritis siswa bahwa tindakan mikro seperti bullying dan mengejek fisik adalah bentuk pelanggaran HAM. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara kita memastikan agar kesadaran praktis ini tetap konsisten untuk diterapkan oleh siswa dalam jangka panjang dan bukan hanya saat proyek berlangsung. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Saudari Faradina atas pertanyaannya. Baik, untuk menjaga konsistensi agar siswa itu tetap menyadari tentang kesadaran HAM dan tidak hanya waktu proyek itu berlangsung saja, yaitu ada 3 cara, yaitu yang pertama, menggunakan regulasi yang dimiliki oleh sekolah menjadi
yang awalnya itu teacher centered menjadi lebih ke student centered kayak gitu. Jadi di dalam kelas itu tidak hanya guru yang menjelaskan, tapi juga siswa diajak untuk lebih aktif dalam berkolaborasi dan dalam menyampaikan pendapatnya mereka, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu ada pembentukan tutor sebaya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa di sini tuh yang menjadi guru itu tidak hanya guru saja, namun juga siswa itu bisa menjadi guru untuk siswa yang lain, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya mengenai cara yang ketiga yaitu ada refleksi berkala dalam pembelajaran. Di sini guru juga sebagai fasilitator dari siswa untuk belajar itu juga harus memberikan refleksi mengenai proses pembelajaran siswa dalam satu hari tersebut. Maka dari itu, pembelajaran makin lama akan semakin efektif dan akan lebih membuat siswa itu lebih menginternalisasi mengenai masalah-masalah HAM ini. Seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk Mbak Fardina, apakah ada tanggapan? Apabila tidak ada tanggapan dan dari rekan-rekan tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Maria Litwina Puan Kusuma atas pemaparan dan hasil diskusi kita pada sesi ini. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan materi oleh pemakala ketiga. Kepada Puspita Putri Emilia, waktu dan layar kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Puspita Putri Amelia dengan NIM K64230057. Izinkan saya mempresentasikan terkait aktualisasi Pancasila dalam pembentukan etika kewarganegaraan digital generasi muda. Next. Untuk tujuan pada artikel ini sendiri adalah menganalisis aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan etika kewarganegaraan digital generasi muda dan juga menjelaskan integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital. Next. Untuk metode sendiri, metode pada artikel ini menggunakan metode studi literatur atau literatur review yang dilakukan secara sistematis. Studi literatur ini merupakan penelitian yang berhubungan dengan membaca, mengumpulkan, mencatat, dan menyortir, kemudian mengelola literatur yang sudah didapatkan. Untuk hasil dan pembahasan, untuk hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila masih relevan dalam pembentukan etika kewarganegaraan digital generasi muda. Pancasila berperan sebagai pedoman dalam bersikap di media sosial yang kini menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari. Nilai ketuhanan dan kemanusiaan mendorong sikap toleran, saling menghargai, dan menghindari ujaran kebencian. Nilai persatuan Indonesia menekankan pentingnya sikap kritis terhadap informasi agar tidak mudah terpengaruh hoaks yang dapat memecah belah. Tetapi dalam prakteknya masih ditemukan masalah seperti cyberbullying, hoaks, dan komentar negatif yang menunjukkan etika digital belum optimal. Nilai kerakyatan dan keadilan sosial menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam berpendapat serta penggunaan media sosial untuk hal yang positif. Oleh karena itu, penguatan nilai Pancasila melalui literasi digital dan pendidikan menjadi penting untuk membentuk generasi muda yang lebih bijak, kritis, dan bertanggung jawab di ruang digital. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa aktualisasi nilai Pancasila memiliki peran penting dalam pembentukan etika kewarganegaraan digital generasi muda. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam membentuk perilaku di ruang digital yang semakin kompleks. Nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, kemanusiaan, persatuan, tanggung jawab, dan keadilan sosial relevan dalam mengarahkan generasi muda agar mudah menggunakan media sosial secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Hal ini menjadi penting mengingat masih maraknya permasalahan digital seperti hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying yang menunjukkan lemahnya etika dalam penggunaan teknologi. Maka integrasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan literasi digital merupakan langkah strategis dalam membentuk warga negara digital yang berkarakter, beretika, serta mampu berkontribusi dalam menciptakan ruang
digital yang sehat, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Puspita Putri Emilia atas pemaparan yang telah disampaikan. Kepada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan dan masukan, sangat saya persilahkan. Baik, untuk Faradina Al-Fatihah, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini saya Faradina izin menanggapi artikel dari Puspita, di mana materi ini menurut saya sangat relevan dengan kondisi generasi muda saat ini yang kehidupannya tidak terlepas dari media digital. Pemateri telah menjelaskan bahwa perkembangan teknologi ini tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga memunculkan berbagai permasalahan seperti hoax, ujaran kebencian, dan cyberbullying. Saya juga setuju bahwa nilai-nilai Pancasila itu dapat dijadikan pedoman moral dalam membentuk etika kewarganegaraan digital. Selain itu, integrasi pendidikan Pancasila dengan literasi digital juga merupakan langkah yang strategis antar generasi muda, tidak hanya cakap dalam menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki sikap kritis, bijak, dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Mungkin itu tanggapan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Faradina atas tanggapan dan masukan yang telah disampaikan. Mungkin selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan mengajukan pertanyaan dengan menyebutkan namanya terlebih dahulu. Baik, untuk Maria Litwina, waktu dan layar dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Maria Lidwina. Dan di sini saya izin memberikan pertanyaan untuk Saudari Puspita atas artikel yang telah dipaparkan. Dari artikel tersebut, saya ingin bertanya mengenai bagaimana strategi yang efektif untuk mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila agar tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di ruang digital. Seperti itu, mohon dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Maria. Saya izin untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Untuk bagaimana strategi yang efektif untuk mengaktualisasi nilai Pancasila agar tidak hanya dipahami secara teoris tetapi juga diterapkan secara nyata dalam kehidupan digital. Mungkin bisa melalui integrasi pendidikan karakter dan literasi digital yang secara berkelanjutan. Hal ini penting karena di generasi sekarang kita tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi, tetapi juga perlu ada kesadaran etika dan tanggung jawab sebagai warga negara digital. Nah, implementasi nilai-nilai Pancasila itu bisa diwujudkan melalui pembiasaan perilaku positif di ruang digital. Mungkin seperti bersikap kritis dalam menyaring informasi-informasi yang beredar dan kemudian menggunakan bahasa yang sopan dalam berkomunikasi khususnya di ruang digital, serta menghargai perbedaan pendapat dan menghindari penyebaran hoax maupun ujaran kebencian. Selain itu, media sosial juga perlu dimanfaatkan sebagai sarana edukasi tentunya, karena dengan dilihat dari generasi sekarang yang dominan menggunakan digital, tentunya banyak informasi edukasi yang bisa diserap oleh generasi muda agar mereka lebih memahami bahwa untuk penggunaan teknologi digital ini tidak hanya dapat menimbulkan hal yang negatif, tapi ada juga hal positif yang bisa mereka serap. Di samping itu ada peran keluarga dan sekolah maupun lingkungan sekitar yang sangat penting dalam memberikan keteladanan terkait etika bermedia sosial agar itu bisa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan untuk aktualisasi Pancasila tidak hanya berhenti pada aspek konseptual saja, tetapi mampu diwujudkan dalam perilaku sehari-hari generasi muda sebagai warga negara digital yang berkarakter kritis dan juga bertanggung jawab atas apa yang mereka telah sampaikan di ruang digital. Begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Maria Litwina, apakah ada tanggapan?
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Maria Litwina dan juga saya ucapkan terima kasih sekali kepada Puspita atas sesi diskusi yang telah berlangsung dengan sangat baik. Mungkin jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya tutup seluruh rangkaian presentasi pada sesi ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Untuk sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Puspita Putri Amelia. Izinkan saya untuk memandu sesi pada kali ini. Untuk pada sesi kali ini yang pertama, pemakaran yang pertama akan disampaikan oleh Resita. Untuk panitia yang bertugas, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Resita Niswatul Mutmainah dengan NIM K6423059 dari Universitas 11 Maret. Izin untuk mempresentasikan terkait penelitian saya terkait dengan peran pendidikan kewarganegaraan dalam penguatan civic disposition mahasiswa sebagai global citizen di era globalisasi. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis peran pendidikan kewarganegaraan dalam penguatan civic disposition mahasiswa sebagai global citizen di era globalisasi. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat menginternalisasikan nilai-nilai kewarganegaraan sehingga mahasiswa mampu memiliki kesadaran global tanpa kehilangan identitas nasional. Untuk metode dari penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan atau library research. Data yang diperoleh melalui penelaah berbagai sumber literatur seperti buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi digital yang relevan dengan tema penelitian. Metode ini digunakan untuk memahami secara mendalam konsep dan teori mengenai peran pendidikan kewarganegaraan dalam penguatan civic disposition mahasiswa sebagai global citizen. Untuk hasil dan pembahasan, penelitian ini menunjukkan bahwa globalisasi itu tidak hanya memberikan dampak positif saja, tetapi membawa tantangan seperti menurunnya nilai moral, lunturnya budaya lokal, meningkatnya perilaku individualis, serta rendahnya etika dalam bermedia digital. Kondisi tersebut menyebabkan mahasiswa perlu memiliki karakter kewarganegaraan yang kuat agar mampu menyaring pengaruh negatif globalisasi serta tetap menunjang nilai-nilai Pancasila dan identitas nasional. Civic disposition sendiri berkaitan dengan sikap, karakter, dan tanggung jawab kewarganegaraan yang tercermin dalam kepedulian sosial, toleransi, kesadaran hukum, dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang strategis dalam memperkuat civic disposition mahasiswa melalui pengembangan pengetahuan sikap, dan keterampilan kewarganegaraan. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pembelajaran yang partisipatif, integrasi isu-isu global, penguatan literasi digital, kegiatan organisasi dan pengabdian masyarakat, serta penerapan model pembelajaran yang inovatif, seperti contohnya project-based learning atau problem-based learning. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan berkontribusi dalam pembentukan mahasiswa sebagai global citizen yang memiliki kesadaran global, berpikir kritis, bertanggung jawab, mampu hidup dalam keberagaman, serta tetap menjaga identitas nasional di tengah arus globalisasi. Untuk kesimpulan dari penelitian ini, bahwasanya globalisasi membawa dampak positif berupa kemudahan akses informasi dan perluasan wawasan global. Tetapi di sisi lain, menimbulkan tantangan seperti menurunnya nilai moral, lunturnya budaya lokal, serta rendahnya etika digital mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukannya penguatan civic disposition sebagai dasar karakter kewarganegaraan agar mahasiswa mampu bersikap kritis, bertanggung jawab, dan tetap menjunjung nilai-nilai kebangsaan. Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan berperan penting melalui pembelajaran yang partisipatif, kontekstual, serta penguatan literasi digital
dan isu global untuk membentuk mahasiswa sebagai global citizen yang aktif, peduli, berkesadaran global, dan tetap menjaga identitas nasional. Baik, mungkin itu presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Resita atas presentasinya. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi dari presentasi Resita? Silakan untuk angkat tangan. Adakah yang ingin menanggapi dari presentasi Resita? Baik, Recording stopped. Baik, perkenalkan saya Rizky Janti dengan IMK 64231. Izin menanggapi, menurut saya pemaparan yang telah disampaikan oleh Resita tadi mengenai peran pendidikan Recording in kewarganegaraan progress. dalam penguatan saat ini. Materi yang disajikan juga telah Baik, saya ulangi, saya izin menanggapi. Menurut saya, pemaparan yang telah disampaikan mengenai peran pendidikan kewarganegaraan dalam penguatan civic disposition mahasiswa sebagai global citizen di era globalisasi sudah cukup baik dan relevan dengan kondisi saat ini. Materi yang disajikan juga telah menunjukkan keterkaitan dan jelas antara fenomena globalisasi dengan pentingnya penguatan karakter kewarganegaraan melalui pendidikan kewarganegaraan, khususnya dalam membentuk civic disposition yang mencangkup sikap tanggung jawab, kepedulian sosial, serta kemampuan berpartisipasi aktif dalam kehidupan global. Selain itu, dari pemaparan juga sudah terdapat dalam mengintegrasikan konsep global citizen sebagai warga negara yang tidak hanya memiliki kesadaran terhadap isu nasional, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap isu-isu global seperti perubahan sosial, budaya, dan juga pengembangan teknologi. Selanjutnya, untuk penguatan civic disposition juga yang dibahas dalam presentasi tadi juga sudah sesuai dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan, yaitu membentuk warga negara dengan cerdas, kritis, dan berkarakter. Dengan demikian, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan juga tidak hanya dipahami sebagai mata pelajaran yang bersifat teoritis, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan akademik maupun di lingkungan sosial. Kemudian, secara keseluruhan, komponen dalam presentasi seperti latar belakang, pembahasan, serta kesimpulan sudah cukup tersusun dengan baik dan saling berkaitan. Penyajiannya juga sudah menunjukkan alur berpikir yang sistematis, meskipun akan lebih kuat apabila ditambahkan contoh konkret dalam kehidupan mahasiswa agar lebih mudah dipahami dan lebih kontekstual. Mungkin cukup itu tanggapan dari saya. baik, terima kasih untuk Saudari Rizky. Adakah yang ingin menanggapi lagi? Baik, jika tidak ada, mungkin kita berpindah ke sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan terlebih dahulu? Baik, untuk Saudari Rosetama bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Saya izin bertanya kepada Saudari Resita terkait dengan
Kenapa dalam artikel yang dipilih penelitian ini tuh hanya berfokus pada civic disposition saja dibanding civic knowledge maupun civic skill? Apa urgensinya sampai Anda merasa civic disposition ini tuh menjadi masalah yang paling penting untuk diteliti saat ini? Terima kasih. Untuk Saudari Resita, silakan bisa menanggapi. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan ini. Kenapa saya memilih civic disposition? Karena menurut saya permasalahan mahasiswa sekarang ini bukan terkait dengan kurangnya pengetahuan kewarganegaraan, tetapi lebih kepada sikap dan karakter dalam menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan tersebut di kehidupan sehari-hari. Karena seperti yang kita tahu bahwa pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah umum yang sejatinya itu sudah ada di dalam setiap prodi di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat sebenarnya tuh mahasiswa udah paham nih terkait dengan apa itu demokrasi, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila yang lainnya. Tetapi dalam praktiknya itu masih ada penyebaran hoaks atau melakukan ujaran kebencian yang menurut saya itu hal tersebut itu termasuk ke dalam penyimpangan dari nilai-nilai kewarganegaraan. Terus kemudian ada kurangnya peduli terhadap lingkungan sosial, bahkan rendahnya dalam etika digital. Jadi masalah utamanya itu bukan terkait dengan pengetahuan kewarganegaraan, tetapi bagaimana nilai itu diterapkan dalam sikap dan perilaku nyata. Nah, selain itu, di era globalisasi sekarang ini, mahasiswa sangat mudah terpengaruh dengan budaya luar dan arus informasi digital. Kalau kita memiliki civic disposition yang kuat, mahasiswa, kalau kita tidak memiliki civic disposition yang kuat atau karakter kewarganegaraan yang kuat, mahasiswa bisa kehilangan identitas nasional dan menjadi terlalu individualis. Karena itu, saya melihat bahwa penguatan karakter kewarganegaraan ini menjadi sangatlah penting untuk diterapkan agar mahasiswa tidak hanya cerdas secara akademik saja, tetapi memiliki karakter kewarganegaraan yang bertanggung jawab, sosial, dan kesadaran sebagai warga negara maupun warga negara global. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk Saudari Resita atas tanggapan yang diberikan. Apakah dari sudut penanya ada tanggapan terlebih dahulu? Baik, jika tidak ada, mungkin apakah teman-teman ada pertanyaan lagi sebelum ditutup untuk sesi kali ini? Baik, mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih untuk Saudari Resita. Baik, untuk selanjutnya akan dilakukan presentase untuk pemakalah selanjutnya. Untuk petugas yang bertugas, saya persilakan. Dan juga untuk pemakalah, Rizky Wijayanti, saya persilakan untuk mempresentasikan makalah. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Rizky Wijayanti dengan NIM K642301. Sini saya akan memaparkan hasil dari artikel yang saya buat dengan judul Peran Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi dalam Membentuk Global Citizen di Era Digital. Untuk tujuan dari materi ini yaitu untuk menganalisis peran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dalam membentuk mahasiswa sebagai global citizen yang memiliki wawasan global, literasi digital, serta karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila di era digital. Metode yang saya gunakan yaitu metode kajian literatur atau library research dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui buku, jurnal, dan sumber ilmiah yang membahas pendidikan kewarganegaraan, global citizen, dan literasi digital, kemudian dianalisis secara deskriptif. Untuk hasil dan pembahasannya, pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk mahasiswa sebagai global citizen melalui penguatan civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Pendidikan kewarganegaraan juga membantu meningkatkan literasi digital,
kemampuan berpikir kritis, sikap toleransi, serta tanggung jawab sosial mahasiswa dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila di era digital. Selanjutnya, untuk pembelajaran berbasis isu global dan pemanfaatan media digital dalam pendidikan kewarganegaraan juga membantu mahasiswa memahami keberagaman budaya, memperkuat sikap demokratis, serta meningkatkan kesiapan menghadapi tantangan globalisasi secara aktif, adaptif, dan bertanggung jawab. Untuk kesimpulannya, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi tidak hanya memperkuat identitas nasional mahasiswa, tetapi juga mempersiapkan mereka menjadi global citizen yang mampu menghadapi perkembangan era digital secara kritis, adaptif, dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Mungkin cukup itu pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan yang telah dilakukan oleh Saudari Rizky Shanti. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin menanggapi? Bisa angkat tangan terlebih dahulu. Baik, untuk Saudari Rose dapat langsung menyampaikan. Baik, terima kasih moderator. Izin menanggapi dari Saudari Rizky. Terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Menurut saya, topik mengenai peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk global citizen di era digital ini sangat relevan dengan kondisi generasi muda. Pembahasan mengenai literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan penguatan nilai-nilai Pancasila juga sudah dijelaskan dengan cukup baik dan mudah dipahami. Pada bagian hasil dan pembahasan, mungkin dapat ditambahkan contoh yang lebih konkret terkait tantangan era digital yang sering dihadapi oleh mahasiswa, seperti penyebaran hoax, etika, bermedia sosial, atau pengaruh budaya asing. Dengan adanya contoh tersebut, hubungan antara pendidikan kewarganegaraan dan kehidupan antara mahasiswa di era digital dapat terlihat lebih nyata dan kontekstual. Selain itu, menurut saya, pembahasan mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi perkembangan globalisasi juga bisa diperjelas lagi melalui contoh sikap atau perilaku mahasiswa di kehidupan sehari-hari. Meski begitu, secara keseluruhan materi yang disampaikan sudah sesuai dengan tema seminar nasional dan cukup relevan untuk dikaji lebih lanjut. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih tanggapan yang telah diberikan oleh Rose. Untuk selanjutnya mungkin ada tanggapan lagi dari yang lain. Baik, jika tidak ada mungkin kita berlanjut ke sesi pertanyaan. Mungkin yang ingin bertanya dapat mengangkat tangan. Baik, untuk Saudara Satria bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, perkenalkan saya Zaka Sadriandika Tiaul Haq dengan NIM Kanal PTB 076. Izin bertanya kepada Saudara Rizky. Pertanyaan saya adalah, di tengah kuatnya pengaruh globalisasi dan media digital, bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat tetap aktif membantu mahasiswa yang memiliki wawasan global tanpa mengurangi nilai-nilai Pancasila dan identitas nasional. Begitu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk Saudari Rizky bisa menjawab. Baik, terima kasih Satria atas pertanyaannya. Izin menjawab, bahwasannya pendidikan kewarganegaraan itu tetap dapat membentuk mahasiswa yang memiliki wawasan global tanpa mengurangi identitas nasional melalui nilai-nilai Pancasila, literasi digital, dan juga kemampuan berpikir kritis. Nah, untuk pembelajaran yang berbasis isu global juga, itu dapat membantu mahasiswa memahami perkembangan dunia secara terbuka, namun tetap mampu menyaring pengaruh negatif globalisasi serta menjaga rasa nasionalisme dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Mungkin cukup itu dari saya. Ada tanggapan untuk Satria?
Baik, terima kasih untuk kalian sudah bertanya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman? Baik, jika tidak ada, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Rizky yang tadi sudah mempresentasikan hasil artikelnya. Untuk selanjutnya, kita bisa beralih ke pemakalan selanjutnya, yaitu Rosetta Setiawati. Untuk Rose, saya persilakan. Dan untuk petugas bisa share screen. Baik, terima kasih moderator. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rosetta Setiawati dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM Kanapa 23062 Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan yang kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Model Global Citizen Berkarakter Pancasila dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi. Artikel ini saya tulis sebagai respon akademis atas tantangan nyata yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, yaitu bagaimana menyiapkan generasi muda yang mampu bersaing dan berkontribusi di kancah global, namun tetap teguh memegang nilai-nilai luhur Pancasila sebagai jati diri bangsa. Selanjutnya, untuk tujuan saya mengambil ini yaitu ada 4. Yang pertama, mendeskripsikan konsep global citizen atau kewarganegaraan negara global secara komprehensif dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, termasuk berbagai aliran pemikiran dan kerangka internasional yang telah dikembangkan oleh UNESCO, Oxfam, dan para pemikir terkemuka di bidang ini. Kedua, menganalisis relevansi nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi filosofis yang kontekstual bagi pembentukan global citizen di Indonesia. Dengan menelaah setiap sila secara mendalam dan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip global citizenship. Ketiga, merumuskan model global citizen berkarakter Pancasila atau yang disingkat MGCPP, serta pilar-pilar utama yang menyusun sebagai model yang original dan aplikatif untuk konteks pendidikan tinggi Indonesia. Keempat, mengidentifikasi strategi implementasi yang konkret, serta memetakan berbagai tantangan dan peluang yang menyertai penerapan model tersebut dalam pembelajaran PPKN di perguruan tinggi, sehingga model ini tidak hanya terhenti pada tataran konseptual, tetapi benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik pembelajaran yang nyata. Selanjutnya, metode yang saya pilih adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Untuk sumber datanya, jurnal ilmiah nasional dan internasional, dan analisis datanya melalui deskriptif analisis. Dengan 4 tahapan, yaitu inventarisasi sumber, yang kedua evaluasi kritis, yang ketiga analisis isi, dan yang keempat sintesis kontekstual menjadi kerangka model global citizen berkarakter Pancasila. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil kajian ini mencakup 4 pokok pembahasan yang saling berkaitan erat. Pertama, mengenai konsep global citizen itu sendiri. Meskipun tidak memiliki definisi tunggal yang disepakati secara universal, global citizen secara umum merujuk pada individu yang memiliki kesadaran mendalam akan keterhubungannya dengan komunitas global, mampu memahami isu-isu dunia secara kritis, menghargai keberagaman budaya, serta memiliki komitmen moral dan kapasitas praktis untuk berkontribusi demi kebaikan bersama. Pembahasan kedua berkaitan dengan relevansi Pancasila sebagai fondasi global citizen. Analisis mendalam terhadap kelima sila mengungkapkan bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai yang justru universal dan kaya, bukan partikular dan sempit. Sila pertama mengajarkan toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan. Sila kedua menempatkan martabat dan keluhuran manusia sebagai nilai tertinggi yang resonansi langsung dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Sila ketiga mengajarkan kohesi sosial dalam keberagaman, sebuah pengalaman khas Indonesia yang justru dapat menjadi inspirasi bagi komunitas global dalam mengelola perbedaan. Sila keempat mengandung prinsip demokrasi deliberatif melalui musyawarah mufakat yang kini menjadi tren global dalam kajian tata kelola pemerintah yang inklusif. Sementara sila kelima tentang keadilan sosial memiliki resonansi yang sangat kuat dalam agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang diadopsi oleh 193 negara anggota PBB. Pembahasan ketiga adalah perumusan model
GCBP itu sendiri. Model ini dibangun atas 3 pilar utama yang sering menopang. Pilar pertama yaitu kompetensi global yang mencakup literasi lintas budaya, kemampuan berbahasa asing, literasi digital dan media, pembahasan isu-isu global kontemporer, serta keterampilan berpikir kritis dan berkolaborasi lintas budaya. Pilar kedua adalah berkarakter Pancasila yang merupakan inti paling khas dari MGCBP ini dan membedakannya dari model global citizen manapun di dunia. Karakter Pancasila bukan sekedar deretan nilai yang dihafal, melainkan orientasi yang hidup yang dihayati dan dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pilar ketiga adalah kecakapan partisipasi yang mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif di tingkat lokal maupun organisasi kemahasiswaan dalam kegiatan organisasi dan juga kegiatan komunitas maupun di tingkat global melalui forum internasional dan program pertukaran pelajar. Pembahasan keempat menyangkut strategi implementasi tantangan yang menyertainya terhadap 5 strategi utama yang diusulkan, yaitu rekonstruksi kurikulum PKN yang mengintegrasikan tema global citizenship secara organik dengan nilai Pancasila, pembaruan metode pembelajaran melalui sidang PBB, debat isu digital, dan project-based learning. Pemanfaatan teknologi digital ini sebagai jembatan pembelajaran lintas batas, penguatan program kemahasiswaan yang berorientasi global Pancasilais, serta pengembangan sistem asesmen yang autentik dan komprehensif. Di sisi lain, tantangan ini memerlukan antisipasi mencakup resistensi ideologis terhadap konsep global citizenship sendiri. Keterbatasan ini pada kompetensi tenaga pendidik, disparitas infrastruktur daerah, dan kesenjangan antara nilai yang diajarkan di kelas dengan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kesimpulan yang pertama, globalisasi abad ke-21 menuntut lahirnya warga negara yang tidak hanya kompeten secara lokal dan nasional, tapi juga mampu berperan aktif di tingkat global. Namun demikian, global citizenship ini bermakna bukanlah untuk menghapus identitas lokal dan nasional, melainkan yang mampu mengintegrasikan kompetensi global dengan fondasi nilai lokal yang kuat. Tanpa akar yang kokoh, warga negara global hanya akan menjadi produk homogenisasi budaya yang kehilangan jati dirinya sendiri. Yang kedua, Pancasila terbukti bukan sekedar warisan historis yang bersifat lokal partikular. Kelima silanya mengandung nilai-nilai universal seperti ketuhanan yang toleran, kemanusiaan yang adil, persatuan dalam keberagaman, demokrasi deliberatif, dan keadilan sosial yang beresonansi kuat dengan prinsip-prinsip global citizenship yang dikembangkan oleh UNESCO dan para pemikir pendidikan kewarganegaraan lainnya. Ketiga, model MGCBP yang dirumuskan dalam artikel ini menawarkan kerangka konseptual yang integratif, komprehensif, dan orisinal bagi pembaharuan pembelajaran PKN di perguruan tinggi. Dengan bertumbuh pada ketiga pilar, yang pertama ada kompetensi global, kedua karakter Pancasila dan kecakapan partisipatif, dan yang ketiga kecakapan partisipasi. Lalu MGCBP ini hadir sebagai model yang mampu menjawab tuntutan ganda sekaligus mencetak lulusan yang berkompeten secara global sekaligus kukuh dalam identitas dan karakter kebangsaan. Dan yang terakhir, implementasi memerlukan komitmen dan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi, mulai dari pemerintah, pimpinan perguruan tinggi, dosen, hingga mahasiswa itu sendiri, dengan memanfaatkan momentum SDGs 2030, pesatnya perkembangan ekonomi digital, antusiasme generasi muda Indonesia terhadap isu-isu global, serta semakin kuatnya posisi Indonesia di forum internasional ini, PKN mampu mencetak global citizen berkarakter Pancasila, bukan lagi sekedar cita-cita, melainkan sebuah keniscayaan yang harus segera diwujudkan demi masa depan bangsa dan berkontribusi Indonesia bagi peradaban dunia. Sekian presentasi artikel ilmiah dari saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Rosetama atas presentasinya. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin menanggapi dari teman-teman? Bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik, untuk Saudara Satria bisa menyampaikan tanggapannya. Baik, perkenalkan saya Zaka Satria Andika. Di sini saya izin menanggapi terkait apa yang disampaikan Rose terkait presentasi tadi. Yang pertama, terima kasih atas Saudara Rosetama atas presentasinya tadi yang menarik dan sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Saya mengapresiasi gagasan untuk menjadikan Pancasila bukan sekedar ideologi nasional yang defensif,
tapi sebagai kontribusi aktif Indonesia dalam diskursus global citizenship internasional. Artikel ini berhasil membuktikan secara konseptual bahwa nilai-nilai Pancasila sesungguhnya mengandung universalitas yang kuat dan dapat berbicara kepada komunitas global, bukan sebaliknya menjadi penghalang bagi Indonesia untuk tampil di panggung dunia. Saya juga mengapresiasi kerangka 3 pilar MGCBP yang menurut saya cukup komprehensif dan saling melengkapi, karena model ini tidak hanya berbicara tentang pengetahuan dan karakter, tapi juga mendorong terwujudnya partisipasi nyata sebagai muara dari seluruh proses pembelajaran. Ini adalah mungkin kelebihan yang tidak selalu ditemukan dalam model-model pendidikan kewarganegaraan yang ada sebelumnya. Selain itu, saya juga menilai bahwa relevansi artikel ini tuh sangat tepat waktu, mengingat Indonesia saat ini tengah memperkuat posisinya di forum-forum internasional sebagai anggota G20 dan pemain penting dalam berbagai forum multilateral. Sehingga kebutuhan akan generasi muda yang kompeten secara global namun tetap berkarakter Pancasila menjadi semakin mendesak dan tidak bisa ditunda. Itu saja mungkin tanggapan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Saudara Zaka. Untuk selanjutnya, apakah ada tanggapan lagi dari teman-teman? Baik, saya rasa tidak ada. Selanjutnya mungkin bisa beralih pada sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik, untuk Saudari Lesita dapat menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izinkan saya bertanya. Artikel ini berargumen bahwa Pancasila dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembentukan global citizenship di Indonesia. Namun, di sisi lain, kita juga menyaksikan fenomena yang cukup mengkhawatirkan di kalangan generasi muda saat ini, yaitu melamahnya relevansi Pancasila dalam keseharian mereka. Banyak survei menunjukkan bahwa generasi muda lebih mengidentifikasi diri dengan identitas global, identitas pop culture, bahkan identitas keagamaan transnasional dibandingkan dengan identitas kepancasilaan mereka. Pertanyaan saya, jika pondasi Pancasila itu sendiri sudah mulai goyah di kalangan generasi muda, bagaimana mungkin MGCBP dapat berdiri kokoh di atas pondasi yang sedang rapuh tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya izin menjawab. Saya ingin menegaskan bahwa yang sedang goyah ini tuh bukan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, melainkan cara kita selama ini mengajarkan dan menghidupkannya kepada generasi muda. Ketika Pancasila diajarkan melalui hafalan dan pendekatan doktriner yang tidak memberi ruang bagi dialog kritis, wajar jika generasi muda merasa Pancasila tidak relevan dengan kehidupan mereka. Justru disinilah letak urgensi terbesar dari MGCBP ini, yaitu menghidupkan kembali Pancasila bukan sebagai doktrin yang diindoktrinasikan, melainkan sebagai nilai yang ditemukan sendiri dan dihayati secara personal oleh mahasiswa. Fenomena melemahnya relevansi Pancasila di kalangan generasi muda bukanlah kelemahan dari MGCBP ini, melainkan justru menjadi justifikasi terkuat mengapa model ini dibutuhkan. Alih-alih melawan orientasi global generasi muda dengan cara-cara lama yang terbukti gagal, MGCBP ini menjadikan orientasi global tersebut sebagai pintu masuk untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila secara autentik dan kontekstual. Dengan kata lain, MGCBP bukan membangun di atas fondasi yang goyah, melainkan hadir justru untuk memperkuat fondasi yang sedang rapuh itu dengan cara yang lebih relevan, bermakna, dan sesuai dengan generasi muda di Indonesia saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapannya dari Rose. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Baik, saya rasa tidak ada. Mungkin untuk sesi kali ini saya tutup dari presentasi Rose.
Oke, baik. Untuk selanjutnya akan akan ada presentasi dari pemakalah selanjutnya yaitu Zaka. Untuk Zaka, saya persilakan untuk mempresentasikan makalahnya dan juga untuk panitia yang bertugas bisa mulai share screen. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan tempatnya. Uh, Perkenalkan, saya Zaka Satriandi Katiwalhak dan NIM K643 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari artikel saya di mana berjudul Implementasi Nilai Pancasila sebagai Upaya Penguatan Etika Kewarganegaraan Digital pada Media Sosial TikTok. Next. Baik, tujuan dari penelitian saya ini adalah terkait menganalisis implementasi nilai Pancasila sebagai upaya penguatan etika kewarganegaraan digital pada media sosial TikTok. Yang kedua, yakni mengkaji relevansi nilai-nilai Pancasila dalam membentuk perilaku digital yang etis, tanggung jawab, dan beradab di media sosial. Next. Baik, untuk metode yang saya pakai melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Lalu jenis penelitian adalah studi literatur atau literatur review dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan studi pustaka atau library research, di mana peneliti mengumpulkan data dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis jurnal buku artikel dari peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan objek penelitian serta sumber-sumber lain yang mendukung peneliti seperti foto-foto gambar maupun dokumen elektronik dan platform media sosial yang diteliti yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Next. Baik, untuk hasil dan pembahasan saya, berdasarkan hasil dari studi literatur, penggunaan TikTok menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran besar dalam membentuk perilaku digital generasi muda di Indonesia. Bisa dilihat dari data sumber data portal, di mana negara tertinggi penggunaan TikTok ya ini adalah Indonesia dari seluruh dunia. Kemudian, namun implementasi nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas bermedia sosial masih belum konsisten. Salah satunya penelitian menunjukkan bahwa siswa berubah umur lebih terpapar konten hiburan dibandingkan dengan konten edukatif yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman nilai dan penerapan di media sosial. Lalu masih ditemukan cyberbullying, ujaran kebencian, hoax, dan serta komunikasi yang kurang santun di media sosial. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sebagian pengguna media sosial masih lebih mengutamakan viralitas dibanding etika atau tanggung jawab sosial. Karena itu, pemerintah juga mulai memperhatikan terhadap penggunaan media sosial pada anak remaja maupun melalui pembatasan usia pengawasan platform digital. Selain bertentangan dengan nilai Pancasila, perilaku seperti hate speech, bullying, dan penyebaran informasi palsu juga tidak sejalan dengan TikTok Community Guidelines yang melarang perilaku tersebut di platform digital. Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan melalui sikap saling menghormati, menjaga privasi, menolak konten sara, dan ujaran kebencian, serta menyampaikan pendapat secara santun. Menurut saya, nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan dijadikan landasan etika digital di era media sosial saat ini. Nilai kemanusiaan dapat diterapkan melalui sikap saling menghormati dan menghindari cyberbullying. Kemudian nilai persatuan dapat diwujudkan dengan menolak konten sara, hoax, dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah masyarakat. Dan itu di demokrasi juga dapat diterapkan melalui kebiasaan menyampaikan pendapat secara santun dan tidak provokatif di ruang digital.
penguatan literasi digital berbasis nilai Pancasila dinilai penting agar penggunaan media sosial lebih bijak, bertanggung jawab, dan beradab. Next. Untuk kesimpulannya, eh, penggunaan TikTok memiliki peran besar dalam membentuk perilaku digital generasi muda. Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas bermedia sosial masih belum konsisten. Karena itu, nilai Pancasila dinilai relevan sebagai landasan etika kewarganegaraan digital untuk membentuk perilaku yang lebih bijak, bertanggung jawab, dan beradab di media sosial. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Eh, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Zaka untuk presentasi yang sudah dipaparkan. Untuk selanjutnya kita beralih pada sesi komentar. Adakah yang ingin mengomentari presentasi yang telah dilakukan? Baik, kepada Resita saya persilakan untuk menyampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas pemaparan yang telah disampaikan. Menurut saya, topik penelitian ini cukup relevan dengan kondisi saat ini karena penggunaan media sosial TikTok memang sangatlah dekat dengan kehidupan generasi muda. Selain itu, pembahasan mengenai etika kewargaan digital juga penting karena masih banyak ditemukan perilaku seperti cyberbullying, ujaran kebencian, dan penyebaran hoax di media sosial. Namun, menurut saya, pembahasan penelitian ini masih cukup luas karena mengubah bentuk etika sekaligus. Mungkin nantinya penelitian bisa lebih difokuskan misalnya pada cyberbullying atau komunikasi digital yang tidak santun di TikTok agar pembahasannya dalam. Selain itu, pada bagian implementasi, sehingga hubungan antar teori Pancasila dan fenomena digital dapat terlihat lebih jelas. Meski begitu, saya melihat penelitian ini sudah memiliki arah pembahasan yang sesuai dengan fenomena media sosial saat ini dan cukup relevan untuk dikaji lebih lanjut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapannya Resita. Adakah yang ingin menanggapi lagi dari teman-teman? Baik, mungkin sudah tidak ada yang ingin menanggapi. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dapat mengacungkan tangan terlebih dahulu. Baik, kepada Saudari Rizky Wijayanti, saya persilakan untuk menyampaikan. Baik, terima kasih atas masukannya. Saya izin bertanya, karena penelitian ini kan menggunakan metode studi literatur. Nah, bagaimana cara memastikan bahwa hasil penelitian itu benar-benar menggambarkan kondisi etika digital penggunaan TikTok saat ini, mengingat tren dan perilaku media sosial itu sangat cepat berubah. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kepada Saudara Zaka bisa menanggapi. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Saudara Rizky Wijayanti. Izinkan saya menjawab. Menurut saya, hal tersebut menjadi salah satu tantangan dalam penelitian studi literatur ya, karena perkembangan media sosial memang sangat dinamis. Eh, oleh karena itu, dalam penelitian ini saya menggunakan sumber-sumber penelitian dan jurnal yang lebih relevan atau masih relevan dalam kondisi digital saat ini. Selain itu, saya juga mencoba mengaitkan hasil kajian literatur dengan fenomena yang sedang terjadi di media sosial sebagai bentuk penguatan analisis. Jadi, walaupun penelitian ini eh, berbasis studi literatur, pembahasannya tetap disesuaikan dengan kondisi penggunaan media sosial yang aktual. Gitu. Baik, terima kasih. Adakah yang ingin bertanya lagi dari teman-teman? Baik, mungkin sudah tidak ada. Untuk yang kali ini adalah pemakalan terakhir. Karena itu saya akan menutup untuk sesi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemakalah yang sudah mempresentasikan artikel yang telah dikaji.
Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.